Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alia Sofika. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep esensial dalam geografi. Dalam mengkaji suatu peristiwa dalam ruang, geografi menggunakan konsep. Konsep-konsep yang digunakan geografi yaitu yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi adalah suatu tempat, benda, peristiwa atau gejala di permukaan bumi dalam hubungan dengan tempat, benda, gejala, dan peristiwa lain. Terdapat dua komponen lokasi, yaitu arah dan jarak. Arah menunjukkan posisi suatu tempat jika dibandingkan dengan tempat orang itu berada. Adapun jarak adalah ukuran jauh atau dekatnya dua benda atau gejala tersebut. Contohnya, Bandung terletak di sebelah selatan Jakarta. Arah tersebut akan berbeda jika orang yang bertanya di Semarang. Bandung terletak di sebelah barat. Jadi, arah suatu tempat bersifat relatif. Demikian pada istilah dekat atau jauh, besar atau kecil, cepat atau lambat, yang pasti arah jarak pasti akan menunjukkan identitas hubungan dari tempat yang berbeda. Lokasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut adalah posisi suatu berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Misalnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Contoh, kota Pontianak terletak pada garis lintang 0 derajat dan 109,3 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh, lokasi geografis negara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Afrika. Konsep kedua yang digunakan oleh geografi adalah jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada benda. Contohnya, jarak Jakarta ke Malang. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh balik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contoh, Jakarta-Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Konsep ketiga yang digunakan oleh geografi adalah keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Konsep yang digunakan dalam geografi yang keempat adalah pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengalami garis-garis pantai. Konsep yang kelima yaitu metodologi. Metodologi menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. Konsep yang keenam yaitu aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan permukaan bumi seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya.
Konsep yang ketujuh yaitu interaksi dan independensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Konsep yang kedelapan yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah memiliki alam yang indah, Solo sebagai daerah wisata. Konsep yang kesembilan yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dan wilayah yang lain. Contoh, konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya di kebun atau di ladang. Konsep yang terakhir adalah konsep ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contoh, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Sekian video materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.